Lebih dari 90% potasium dalam tubuh berada di dalam sel atau intraseluler, yang menyebabkan ion potasium merupakan ion positif atau kation terbanyak di intraseluler. Sedangkan di ekstraseluler atau di luar sel, jumlah potasium sangat sedikit, yaitu hanya berkisar 3,5 sampai 5 milimol per liter yang mengalir di darah. Kadar serum potasium yang berada di atas 5 milimol per liter menandakan adanya hiperkalemia, dan apabila di bawah 3,5 milimol per liter menandakan adanya hipokalemia. Sumber utama pemenuhan potasium dalam tubuh adalah dari makanan, dengan sumber utama pengeluaran potasium adalah melalui ekskresi urin, feses, dan keringat. Dengan urin melalui ginjal merupakan jalur ekskresi terbanyak. Oleh karena itu, kadar potasium tubuh sangat dipengaruhi oleh faktor konsumsi potasium serta regulasi ekskresi oleh sistem ekskresi tubuh. Sehingga, kurangnya konsumsi potasium dapat menyebabkan hipokalemia. Dan sebaliknya, tingginya konsumsi potasium dapat menyebabkan terjadinya hiperkalemia. Selain itu, rusaknya fungsi ekskresi seperti pada kasus gagal ginjal dapat menyebabkan retensi ion potasium di dalam darah yang dapat meningkatkan hiperkalemia. Dan sebaliknya, ketika terjadi peningkatan fungsi ekskresi seperti pada kasus penggunaan terapi diuretik, penggunaan laksatif, atau diare berat, dapat menyebabkan banyak ion potasium keluar dari dalam tubuh dan menyebabkan hipokalemia. Regulasi potasium juga disebabkan oleh hormon aldosteron yang diproduksi oleh kelenjar adrenal. Aldosteron meregulasi ion sodium dan potasium melalui aktivasi sel prinsipal di bagian distal nefron ginjal dengan cara menarik atau reabsorpsi ion sodium dari nefron ke pembuluh darah dan ekskresi ion potasium dari pembuluh darah menuju ke nefron. Sehingga peningkatan aldosteron seperti pada sindrom Conn dapat meningkatkan pengeluaran potasium dari darah menuju urin yang dapat menyebabkan hipokalemia. Sebaliknya, penurunan aldosteron seperti pada penyakit Addison dapat menyebabkan retensi atau penumpukan potasium di dalam darah dan menyebabkan hiperkalemia. Regulasi aldosteron berkaitan dengan regulasi renin dan angiotensin atau yang disebut dengan sistem renin-angiotensin-aldosteron atau RAS. Renin yang diproduksi di ginjal akan mengaktifkan angiotensinogen dari hati menjadi angiotensin 1. Angiotensin 1 melalui enzim ACE dari paru akan mengubah angiotensin 1 menjadi angiotensin 2. Dan angiotensin 2 akan menstimulus produksi aldosteron di kelenjar adrenal. Sehingga, apabila terjadi penurunan sistem RAS, seperti penurunan renin pada penggunaan non-steroidal anti-inflammatory drugs atau NSAID, akan menyebabkan penurunan produksi aldosteron. Penggunaan obat inhibitor ACE atau obat bloker reseptor angiotensin dapat menurunkan produksi aldosteron, yang pada akhirnya dapat menyebabkan hiperkalemia. Sebaliknya, peningkatan dari sistem RAS seperti peningkatan sekresi renin akibat tumor atau hipoperfusi ginjal karena gagal jantung dapat meningkatkan produksi aldosteron yang pada akhirnya dapat menyebabkan hipokalemia. Pengaturan kadar potasium tubuh juga disebabkan oleh transcellular shifting, yaitu pergeseran kadar potasium dari dalam ke luar sel atau sebaliknya. Kadar intraseluler dan ekstraseluler potasium diatur oleh proses pertukaran ion yang utamanya disebabkan oleh aktivitas pompa sodium potasium. Aktivitas pompa sodium potasium ini membuat setiap 3 ion sodium yang keluar dari sel akan memompa masuk 2 ion potasium ke dalam sel. Peningkatan aktivitas pompa sodium dapat meningkatkan lebih banyak potasium masuk ke dalam sel yang dapat menyebabkan hipokalemia. Sebaliknya, penurunan aktivitas pompa tersebut dapat menurunkan jumlah potasium masuk ke dalam sel dan menyebabkan peningkatan potasium di luar sel yang menyebabkan hiperkalemia. Selain sebagai alat transport glukosa ke dalam sel, insulin juga berfungsi untuk mengangkut ion potasium ke dalam sel melalui peningkatan aktivitas pompa sodium potasium. Sehingga, peningkatan insulin seperti pada kasus diabetes yang melakukan terapi insulin akan menyebabkan semakin banyak ion potasium ke dalam sel dan menyebabkan hipokalemia. Sebaliknya,
Penurunan insulin seperti pada pasien diabetes dengan resistensi reseptor insulin dapat membuat ion potasium menumpuk di dalam darah dan menyebabkan hiperkalemia. Peningkatan ekspresi reseptor beta 2 juga dapat meningkatkan aktivitas pompa sodium potasium, sehingga penggunaan obat beta 2 agonis seperti albuterol pada pasien asma dapat berisiko menurunkan kadar potasium darah dan menyebabkan hipokalemia. Sebaliknya, hambatan terhadap ekspresi reseptor beta 2 pada penggunaan beta blocker seperti metoprolol untuk pasien angina dapat menyebabkan risiko menurunnya aktivitas pompa sodium potasium yang kemudian menyebabkan hiperkalemia. Selain pompa sodium potasium, mode transport potasium lainnya adalah menggunakan pompa hidrogen potasium, di mana setiap satu ion hidrogen akan memompa satu ion potasium. Sehingga, apabila terjadi peningkatan hidrogen di darah pada kasus asidosis, akan memompa lebih banyak ion potasium keluar dari dalam sel dan menyebabkan hiperkalemia. Sebaliknya, kondisi alkalosis akibat penurunan ion hidrogen di darah dapat menyebabkan hipokalemia. Transcellular shifting juga dapat disebabkan oleh cedera atau peningkatan jumlah sel. Cedera pada sel seperti hemolisis pada sel darah merah, rhabdomyolysis pada sel otot, atau tumor lisis pada proses kemoterapi dapat merusak dinding sel yang menyebabkan keluarnya potasium ke darah dan menyebabkan hiperkalemia. Sebaliknya, peningkatan jumlah produksi sel seperti kasus kanker acute myeloid leukemia akan meningkatkan kebutuhan sel akan potasium sehingga akan makin banyak potasium masuk ke dalam sel dan berisiko menyebabkan hipokalemia. Pasien dengan hipokalemia dan hiperkalemia umumnya asimptomatik atau tanpa gejala. Potasium berperan penting terhadap regulasi elektrik pada sel yang dapat tereksitasi dalam mempertahankan potensial sel membrannya, seperti sel otot jantung atau sel otot skeletal, serta transmisi sel saraf. Sehingga, potasium sangat berperan penting terhadap regulasi ritme jantung dan transmisi neuromuskular. Oleh karena itu, kondisi hiperkalemia atau hipokalemia dapat memunculkan adanya aritmia dan perubahan pada EKG, serta gejala seperti palpitasi, dyspnea, pusing, dan sinkop, atau permasalahan transmisi neuromuskular yang ditandai dengan gejala seperti lelah otot atau paralisis. Perubahan EKG pada hiperkalemia bergantung pada seberapa meningkat potasiumnya. Karena ion potasium sangat berperan penting pada proses repolarisasi ventrikel yang ditunjukkan oleh gelombang T pada EKG, sehingga fitur utama yang dapat terlihat pada hiperkalemia dengan kadar lebih dari 5 mmol per liter adalah terganggunya proses repolarisasi ventrikel dengan gelombang T yang terlihat meninggi. Apabila kadar potasium sudah melebihi 6,5 mmol per liter, abnormalitas elektrofisiologi atrium juga bisa terjadi, yang ditandai dengan pemanjangan interval PR dengan pelebaran gelombang P atau bahkan gelombang P yang tidak nampak. Dan pada kondisi yang semakin parah dengan kadar potasium yang semakin tinggi melebihi 7 mmol per liter, abnormalitas konduksi juga dapat terjadi, yang dapat menunjukkan pelebaran gelombang kompleks QRS. Selain itu, depresi segmen ST serta munculnya gelombang sine dengan gelombang kompleks QRS dan T nampak menyatu dapat menyebabkan munculnya ventricular fibrillation atau bahkan asistol. Pada hipokalemia, beberapa fitur EKG yang dapat terlihat diantaranya gelombang T yang semakin pendek atau merata atau bahkan inversi, dengan gelombang U yang dapat terlihat. Tinggi gelombang P serta durasi interval PR dapat semakin meningkat. Selain itu, pelebaran gelombang kompleks QRS serta depresi segmen ST juga dapat terlihat. Pada kondisi yang semakin parah, gelombang U dan T dapat terlihat menyatu, yang dapat menyebabkan peningkatan interval QU. Pemeriksaan awal pada hiperkalemia dan hipokalemia adalah dengan mengecek kadar serum potasium. Apabila kurang dari 3,5 pada hipokalemia dan lebih dari 5 mmol per liter pada hiperkalemia, maka perlu dilakukan pengecekan gejala dan tanda klinisnya, serta pemeriksaan EKG dan pemeriksaan penyakit penyerta seperti penyakit ginjal, jantung, atau liver. Beberapa pemeriksaan lainnya bergantung pada penyebab utamanya, seperti pemeriksaan urin untuk mengecek kadar elektrolit serta osmolaritas atau kadar kreatin, serta pemeriksaan darah untuk mengecek kadar asam basa, elektrolit, atau glukosa.
Penanganan pada pasien dengan hiperkalemia meliputi modifikasi diet kurang potasium atau mengurangi potensi obat yang menyebabkan tinggi potasium serta pemberian pengobatan sesuai kondisi pasien. Pasien dengan perubahan pada EKG dapat diberikan kalsium untuk menstabilkan potensi sel membran jantung melalui kalsium chloride 10 ml atau kalsium gluconate 30 ml dalam 10% larutan intravena selama 5-10 menit. Pasien juga dapat diberikan insulin sebanyak 10 unit secara intravena diikuti dengan pemberian glukosa dalam 50 ml larutan dextrose, serta pemberian inhalasi beta agonis seperti nebulizer albuterol 10-20 mg untuk mendorong potasium masuk ke dalam sel. Jika terdapat asidosis metabolik, pasien dapat diberikan sodium bikarbonat secara IV, diuretik pada pasien tanpa oliguria, atau pada pasien dengan oliguria atau permasalahan ginjal dapat melakukan hemodialisis. Opsi pengobatan lainnya adalah dengan memberikan potasium binder seperti sodium polystyrene sulfonate untuk mengikat potasium yang tinggi di darah agar dapat dikeluarkan melalui feses. Penanganan pada pasien hipokalemia adalah pemberian suplemen potasium serta mengatasi penyebab terjadinya penurunan potasium. Pasien dengan manifestasi klinis ringan dapat diberikan melalui potasium chloride secara oral, dan pasien dengan kadar potasium sangat rendah atau dengan manifestasi klinis berat seperti adanya aritmia, lemah otot terutama pada otot pernapasan, pemberian potasium chloride secara IV lebih dianjurkan. Pada mekanisme pompa sodium potasium, ion magnesium berperan penting sebagai kofaktor pada enzim ATPase, sehingga pasien dengan kadar serum magnesium rendah atau hipomagnesemia pada hipokalemia juga perlu diperhatikan dengan memberikan suplemen magnesium.